1.250.000 nggak cukup? Emang sing dipangan apa nang Rika? Hiu, salmon, apa anaconda? Rumangsane ora cukup, patakmu jeblok kue. Hola netizen yang tercinta, pengungsi Rohingya yang masuk Indonesia ada yang sudah menetap cukup lama di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka diberikan fasilitas tinggal di rusunawa di daerah tersebut. Dalam sebuah cuplikan tayangan berita media televisi nasional, ditampilkan kondisi salah satu rusunawa yang ditempati mereka. Dalam rumah tersebut tersedia ruang tamu dan dilengkapi fasilitas televisi. Ada juga kamar tidur yang disediakan tempat tidur. Salah satu pengungsi Rohingya, Muhammad Suaib, yang ditemui di rusunawa mengaku mendapatkan uang saku per bulan dari Organisasi Internasional untuk Imigrasi atau IOM. Dia dan para pengungsi Rohingya yang lain dijatah Rp1.250.000 setiap bulannya. Namun jumlah tersebut menurutnya tidak cukup atau kurang. Pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Iya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu kalau ini kan semua, kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman ya semua dalam itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Begini nih, orang yang gak tahu terima kasih, udah dibantu, dikasih makan, dikasih duit, kerja kagak, datang ke sini minta pulau. Situ waras. Udah deh, usir, bikin sumpah gue aja, lewat terus lagi di beranda gue. Aduh, banyak terima kasih lu, udah ditolong sama warga situ lu, dikasih hati malah ngelunjak. Heran gue, nggak ada bening-beningnya lu datang, bikin sumpah. Lewat terus di beranda gua, pusing kepala gua ngeliat lu. Pergi. Kok nggak cukup pula dia bilang. Tambah lagi ini, satu lagi ini buat emosi. Pengen kulepukan aja sekarang nih dia. Kau udah dikasih 1.250.000 per bulan masih kurang. Kami program dari Pak Jokowi aja BPNT cuma 200.000 sebulan. Kami ucapkan terima kasih. Kau udah 1.250.000 masih belum cukup lagi. Udah, angkat dia jadi PNS. Greget kali lah, 1.250.000 nggak cukup satu bulan. Kerjaan cuma makan tidur berak doang, beranak, nggak cukup. Kemarin lewat yang 3.700.000 nggak cukup juga tuh emak bilangnya. Ini bapak 1.250.000 nggak cukup juga. Ya ampun, sabar-sabarlah kalian jadi warga Indonesia ya, sabar ya. Emang ini ujian yang terlalu berat ya, berat banget emang tahun 2023 ini ya. Datang orang numpang makan, numpang berak, numpang hidup gratis. Apa? 1.250.000 nggak cukup? Emang sing dipangan apa nang Rika? Hiu, salmon, apa anaconda? Rumangsane ora cukup, patakmu jeblok kue. Kene sebagai rakyat Indonesia be kepengen duwe omah, kepengen duwe duit, kepengen makaya, be dibelani mari negarane wong, ngosek WC esuk-esuk tangi turu, ngurusi anake wong, ngurusi omahe wong, ngebersihi omahe wong, ngoseki dapure wong. Kok mlebu negarane wong tanpa assalamualaikum, duwe duit semeno, mangan akeh, mangan enak, tanpa kesel, tanpa capek, bilang gak cukup, patakmu jeblok kue. Heran aku, lagian juga karo pemerintahan Indonesia, rakyat tidak miskin, susah, uripe, genang kanak-kanak. Serius nggak cukup? Gila, gue bangga banget sama adabnya sih, luar biasa. Per bulan dapat 1.250.000 plus tempat tinggal. Kayaknya lebih enak hidup mereka deh dibanding orang asli Indonesia. Yang bikin gue bingung, yang terheran-heran gitu loh, masih ada salah satu pihak yang mendukung mereka ya kan untuk mengungsi ke Indonesia gitu dan meminta pulau untuk mereka. Wow, dengan alasan kemanusiaan. Kita memanusiakan manusia. Seharusnya manusia yang kita manusiakan itu harus punya adab dan tahu diri gitu loh. Bukan yang kayak nggak cukup. Rohingya. Yang pertama jadi pertanyaan gue adalah, siapa sih orang yang dulu ngizinin Rohingya masuk ke Indonesia? Siapa orangnya? Udah datang kemari, makan dikasih, baju dikasih, difasilitasin, makanannya dibuang. Perkara lauknya cuma telur. Gua aja di rumah kadang goreng telur makan pakai kecap, nggak tahu bersyukur. Entar lama-lama tuman. Kejadiannya kayak di Malaysia tuh. Dia minta tanah, minta sertifikat rumah lu, BPKB motor mobil lu. Emak bapak lu entar diminta sama dia.
Aduh, ntar kayak Isri Will dah kejadiannya deh. Aduh, nggak kebayang deh gue. Udah paling bener deh. Ya, lu pulangin ke negaranya, ke Myanmar. Kalau mereka nggak mau, pulangin ke Rahmatullah. Gua baru dengar kabar ya. Gua orang Indonesia aja ngap-ngapan ngumpulin duit buat beli tanah, bangun rumah. Ini ujuk-ujuk lu ngungsi ke Aceh, minta pulau. Gila kali lu. Apa perlu gue jadi orang Rohingya biar gue dapet tanah gratis? Cepet banget nyambernya ya, 1.250.000 nggak cukup. Kacang lupa kulitnya. Dia lupa batu terdampar itu di pantai Aceh ya. Habis itu dapat jamuan yang luar biasa. Terus dipindahkan naik bus atau naik pesawat ke Sidoarjo. Dapat rumah susun, fasilitas. Dan pasti juga nggak bayar air, nggak bayar listrik di situ mah. Dapat uang saku pula. Ingat bahwa rumah susun itu harusnya tuh untuk warga Indonesia yang bayar pajak, untuk orang susah. Dan kamu ambil tempat mereka sebenarnya. Dan saya nggak tahu siapa yang ngatur ini. Pasti si UNCP ya sama PBB kan yang mendikte dunia mereka ya, yang seharusnya itu diusir orang kayak gini karena nggak tahu terima kasih. Harusnya mengucap syukur kalau dia beragama, mengatakan alhamdulillah puji Tuhan saya cukup-cukupin dengan uang segitu, dan bila perlu kalau ada orang yang perlu bantuan saya siap angkat sampah, sikat WC, saya siap tolong asal saya dapat mungkin uang tips. Saya mau kerja di sini jika diizinkan. Itu kan sikap yang bagus. Itu adalah orang yang beragama. Tapi kalau orang-orang yang menuntut haknya dan istilahnya itu adalah meskipun miskin tapi sombong, kere tapi sombong, orang kayak gini harus dipulangkan. Makanya saya bingung ya sama si UNCP ini sama PBB. Yang dikirim itu orang-orang itu benar-benar yang nggak bagus gitu. Kita mau tolong, tapi orang yang layak ditolong, yang juga mau menolong dirinya sendiri, bukannya parasit, bukannya nebeng hidup. Makanya tugasnya si UNCP ini sama PBB, tugasnya apa? Kan ada kolokium ya, wawancara pengungsi, baru dimasukin ke negara orang. Orang yang bagus bila perlu ditolong kalau memang orang-orang ini bermanfaat. Kalau tidak, ya silakan go back home, country home. Gitu dong. Makanya kan saya malu gitu ya. Si UNCP ini kan dipimpin oleh orang bule ya. Ini bule apa gitu? Saya pengen kenal gitu. Saya pengen rapat sama si UNCP ini ya, sama orang-orang PBB. Bikin malu aja. Ngatur dunia, ngatur orang aja nggak bisa, so ngatur dunia. Ya, udah pulangkan saja. Enak aja loh orang-orang di sini mau cuci rumah aja setengah modal, tahu nggak? KPR lah, inilah itulah, belum makannya. Ini udah dapat semuanya bilang nggak cukup. Ya malu. Ya kita pun semua nggak cukup dengan uang kita dapat, tapi kita cukup-cukupin karena kita tahu diri dan mengucap syukur. Itu namanya beragama, beradab. Ini adab nggak ada, agama tidak punya, ditampung gitu. Ya mungkin orang ini saja, yang lain semua baik, malaikat. Tapi saya ragu. Kenapa saya ragu? Karena buktinya orang Aceh semua ngeluh mau dipulangkan itu semua ini si turis-turis berbintang 5 Bangladesh, Myanmar, Aceh, tur liburan akhir tahun, makan gratis selamanya negara orang, dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih makan. Siapa lu? Gue aja nggak dapat begitu, meskipun gue tuh misalnya gue layak dapat ini. Banyak manfaat juga, aku tahu diri. Saya aja tahu diri aja nggak dapat, lo nggak tahu diri lo dapat. Nggak adil banget ya. Mana si UNCP itu si bule yang gue ketemu di Jakarta, panggil saya, bikin malu aja. Semoga bukan orang Itali tuh direktur UNCP. Kalau orang Itali gue malu, gue maki.